Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, teman-teman Tunas Pengayoman yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Hilda, CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai personal branding. Kalian sudah tahu apa itu personal branding? Personal branding itu adalah suatu proses membentuk persepsi seseorang terhadap aspek-aspek yang ada pada diri seseorang. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang personal branding, saya akan memberi contoh terkait dengan personal branding. Si A merupakan salah satu pegawai di instansi yang ada di Indonesia. Setiap dia bertemu dengan seseorang, dia akan tersenyum dan ramah. Hal ini membuat orang lain akan berpikir bahwa si A ini adalah pribadi yang baik. Nah, di sini itu yang dimaksud dengan personal branding. Bagaimana orang lain memikirkan tentang diri kita dan apa yang kita lakukan agar orang lain menganggap kita ini adalah seorang yang baik. PNS adalah kepanjangan tangan dari pemerintah. PNS itu merupakan pelayan masyarakat. Secara tidak langsung bahwa PNS itu adalah cerminan dari pemerintah. Untuk itu kita sebagai PNS berkewajiban untuk membranding diri kita menjadi baik karena kita adalah kepanjangan pemerintah. Kita memiliki amanah untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Untuk mewujudkan pribadi yang beraneka, kita perlu membranding diri kita searah dengan nilai-nilai karakter aneka. Apa saja yang masuk ke dalam aspek-aspek nilai-nilai karakter aneka? Yang pertama adalah akuntabel, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai karakter aneka yang akan kita bahas pertama adalah aspek akuntabilitas. Personal branding yang saya lakukan terkait dengan aspek akuntabilitas adalah dengan menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saya dengan baik dan tepat sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hal ini mengimplementasikan bahwa diri saya ini mampu untuk melaksanakan tugas. Yang kedua adalah aspek nasionalisme. Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan nilai nasionalisme. Contohnya, menolong orang yang membutuhkan. Kemudian, mencintai produk dalam negeri. Hal ini bisa diimplementasikan dengan membeli produk hasil karya anak bangsa. Selain itu, kita bisa ramah terhadap orang lain. Ini merupakan wujud implementasi dari aspek nasionalisme. Ketiga adalah etika publik. Hal ini bisa diwujudkan dengan kita melayani masyarakat yang menggunakan jasa layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dengan tetap menjaga etika dan melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat adalah aspek komitmen mutu. Hal ini bisa kita lakukan dengan datang ke kantor tepat waktu dan ini dilakukan secara konsisten. Kemudian adalah dengan meningkatkan kemampuan individu atau pribadi. Bisa dengan kursus, bertanya kepada senior, maupun melalui pendidikan formal. Yang kelima adalah aspek anti korupsi. Hal ini bisa diwujudkan dengan mendukung terwujudnya kantor wilayah Kalimantan Selatan yang bebas korupsi dan pungutan liar. Selain itu, dengan datang ke kantor tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktunya, itu merupakan wujud dukungan terhadap anti korupsi di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan melalui hal sederhana namun sangat berarti. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai pegawai negeri sipil yang baik. Namun dalam hal ini, membranding diri tidak bisa dilakukan dengan penuh kepura-puraan. Tidak bisa kita buat-buat. Hal ini harus apa adanya diri kita. Dengan kepura-puraan itu hanya sementara. Namun dengan kita yang apa adanya, itu lebih kekal. Demikian tadi hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait
Personal branding searah dengan nilai-nilai karakter beraneka. Meski sederhana, tapi bisa dilakukan. Branding dirimu senyamanmu dan apa adanya dirimu. Salam Indonesia.